Sebanyak 78 desa di 29 kecamatan di Kabupaten Kuningan akan menggelar pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak berdasarkan surat keputusan Bupati Kuningan nomor 141 DPMD tahun 2021. Berbagai tahapan pun sudah dilakukan, mulai dari pembentukan panitia pilkades di tingkat desa dan kecamatan, pelaksanaan proses pendaftaran, pengundian nomor urut pencalonan kades, hingga penyampaian visi misi secara langsung, umum, bebas rahasia di forum terbuka oleh masing-masing calon kades. Saat ini memasuki tahapan masa kampanye terbuka. Di beberapa desa yang menggelar pilkades sudah terpasang berbagai media publikasi cetak yang menampilkan profil, visi misi, program kerja, dan masing-masing gerakan-gerakan calon kepala desa. Tak hanya di ruang publik, media kampanye dalam bentuk poster digital disebar di media sosial secara rutin oleh calon kepala desa guna bisa menjangkau pemilih yang berada di perantauan. Untuk memikat simpati pemilih, paparan visi misi serta program dibeberkan ke masyarakat dengan harapan mendapat penilaian positif dan bisa mengiring pemilih kelak memilih di TPS. Budaya dan tradisi, isu aroma politik uang mulai santer terdengar. Jika politik uang memang terjadi, tentunya akan mencederai proses pesta demokrasi pilkades itu sendiri. Yang esensinya, proses pilkades adalah mencari sosok calon kepala desa yang pinunjul, visioner, jujur, bersih, siap bekerja hanya demi kepentingan untuk membangun desa dan mensejahterakan warganya. Tak hanya politik uang, potensi adanya intimidasi yaitu bentuk pemaksaan kepada pemilik hak suara untuk memilih calon tertentu tentunya akan menjauhkan dari tujuan mulia pilkades. Cara-cara premanisme di era demokrasi dan keterbukaan saat ini sudah seharusnya disingkirkan jauh-jauh. Aparat penegak hukum harus menindak tegas jika terjadi tindak pidana dalam penyelenggaraan pilkades. Karena tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban, premanisme juga akan merenggut hak asasi manusia dalam menentukan pilihan dalam pilkades. Kenapa demikian? Karena kades terpilih nantinya tentu akan menghadapi tantangan yang kompleks. Kades dituntut membuat berbagai terobosan yang konkret, di mana program kerjanya mempunyai nilai yang berbeda dari kades sebelumnya. Bukan meniru atau copy paste, karena warga butuh perubahan dan pembangunan baru yang menyentuh esensi yang dibutuhkan oleh desa maupun oleh warganya. Program kerja sudah seharusnya berorientasi pada nilai tambah. Misalnya, bagaimana menaikkan aset desa, menambah ruang panjang jalan, saluran irigasi untuk mendukung pertanian, menumbuhkan peternakan, membuat badan usaha milik desa yang meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, membuat peraturan desa atau perdes yang isinya mengatur pemanfaatan dan melindungi sumber daya air dan sumber daya alam yang dimiliki sebagai aset dan kekayaan desa.